Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Amin Yusuf MSI selaku pengampu mata kuliah penyuluhan pembangunan serta teman-teman yang kami sayangi. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Tunjung Sari sebagai moderator sekaligus pemateri slide pertama sampai ketiga serta rekan saya Siska Windy Sumekar sebagai pemateri slide keempat sampai keenam. Selanjutnya ada Yelva Farhana sebagai pemateri slide ke-7 sampai ke-8. Selanjutnya ada Afriko Viva sebagai pemateri slide ke-9 sampai ke-10. Selanjutnya ada Lintang Markamah Watia NA sebagai pemateri slide ke-11 sampai ke-13. Nah, di sini kelompok kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kajian tentang faktor-faktor utama dalam penyuluhan dan metode serta strategi penyuluhan. Nah, di sini saya akan menyampaikan konteks materi mengenai kajian tentang faktor-faktor utama dalam penyuluhan dan metode serta strategi penyuluhan, yaitu diantaranya 1. Faktor-faktor utama penyuluhan, 2. Metode penyuluhan, 3. Strategi penyuluhan. Dari ketiga konteks tersebut akan disampaikan kepada rekan-rekan saya. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai penyuluhan sosial. Penyuluhan sosial menurut Departemen Sosial RI, penyuluhan sosial adalah suatu proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi oleh penyuluhan sosial, baik secara lisan dan tertulis. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan kepada rekan-rekan saya. Yang pertama, faktor-faktor utama yang mempengaruhi penyuluhan. Nah, yang pertama itu ada keadaan pribadi sasaran, di mana sasaran penyuluhan adalah manusia dengan segala kelebihan dan kekurangan. Perlu diamati pada diri sasaran ada tidaknya motivasi pribadi untuk melakukan perubahan, dan adakah kekuatan yang menghambat. Yang pertama itu biasanya adanya kegagalan pada masa lalu karena kegagalannya. Yang kedua, kurang siapnya melakukan perubahan, dan yang ketiga tidak mampu menanggung resiko. Selanjutnya ada kondisi lingkungan fisik, di mana kondisi lingkungan fisik ini biasanya terjadi pada kondisi geografis, terus sarana dan prasarana. Yang terakhir itu ada aksesibilitas. Nah, lalu yang ketiga ada lingkungan sosial budaya. Nah, biasanya di sini yang pertama ada faktor kebudayaan, yang kedua biasanya ada faktor publik, lalu kekuatan lembaga sosial dan kekuatan ekonomi. Faktor pendukung efektivitas penyuluhan sosial itu ada 4. Yang pertama ada metode. Metode sendiri kita bagi menjadi 4. Yang pertama ada metode penyuluhan. Yang kedua, metode partisipatif, artinya bahwa seseorang penyuluh sosial tidak mengurungi, mengindikasi, tetapi memfasilitas masyarakat sehingga masyarakat dapat berperan secara aktif, berada di tengah-tengah masyarakat untuk menyuluh dengan teknik partisipasi rual atau disingkat PRA. Yang ketiga ada metode dialog interaktif. Artinya bahwa seseorang tenaga penyuluh sosial tidak hanya menyuluh atau menerangkan saja, tetapi kepada audiens diberikan kesempatan untuk bertanya dan menanggapi dengan teknik focus group discussion atau disingkat FGD. Selanjutnya ada metode pemberdayaan. Artinya bahwa seseorang tenaga penyuluh sosial harus bisa melihat, mengamati potensi sumber daya yang dimiliki masyarakat, sehingga penyuluh sosial dapat menjadi fasilitator untuk bersama-sama masyarakat dapat mendayagunakan potensi dan sumber yang dimiliki untuk penanggulangannya
masalah bersama yang dapat diwujudkan kesejahteraan bersama. Nah, selanjutnya ada media. Nah, media penyuluhan itu sebuah alat bantu yang berfungsi sebagai perantara yang dapat dipercaya antara penyuluh dengan sasaran sehingga pesan dan info yang disampaikan lebih jelas dan nyata. Nah, biasanya itu alat tersebut itu bisa diamati, didengar, diraba, ataupun dirasakan. Contohnya ialah media elektronika atau radio, televisi, ataupun dialog interaktif, sosialisasi, ataupun seminar. Nah, adapun media cetak dan media tradisional. Nah, selanjutnya itu ada materi. Nah, materi penyuluhan itu sendiri ialah bahan yang disiapkan untuk menyuluh sosial dalam rangka pelaksanaan penyuluhan. Nah, biasanya itu disesuaikan dengan kemampuan, sasaran, atau masyarakatnya. Nah, tidak bertentang dengan adat istiadat dan kepercayaan, terus mampu mendatangkan keuntungan, bersifat praktis, mudah dipahami, dan diaplikasikan. Dan tentunya mengesankan dan dapat dimanfaatkan dengan hasil nyata dan segera dinikmati. Nah, selanjutnya ada waktu dan tempat. Waktu itu sendiri disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat, dan tempat itu sendiri representatif dan atau mudah dijangkau. Selanjutnya, metode penyuluhan sosial. Pengertiannya itu, metode penyuluhan adalah cara yang sistematis untuk menyampaikan pesan agar dapat terjadi perubahan sehingga sasaran tak mau dan mampu dalam menerapkan inovasi baru. Nah, di sini metode penyuluhan itu langkah-langkah untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan. Nah, di situ akan terciptanya inovasi-inovasi baru untuk menjalankan penyuluhan itu sendiri. Untuk materi selanjutnya yaitu metode penyuluhan. Nah, dalam metode penyuluhan ada beberapa metode, yaitu satu ada metode partisipasi. Metode partisipasi ini seseorang penyuluh sosial tidak menggurui atau mengindoktrinasi, tetapi memfasilitasi masyarakat sehingga masyarakat dapat berperan secara aktif, berada di tengah-tengah masyarakat untuk mengkaji dan menyuluh dengan teknik participatory ruler apresial. Nah, dalam metode partisipasi ini itu untuk memecahkan masalah sesuai dengan kebutuhannya, dengan prinsip-prinsipnya. Salah satunya ada partisipasi itu sendiri, demokrasi, ada keterbukaan, ada desentralisasi, ada kerjasama atau koordinasi, dan akuntabilitas. Yang kedua ada metode dialog interaktif, bahwa seseorang tenaga penyuluh sosial tidak hanya menyuluh atau menerangkan saja, tetapi kepada audiens diberikan kesempatan untuk bertanya dan menanggapi teknik focus group discussion. Nah, dalam dialog interaktif ini sebagai media penyuluhan yang banyak diminati masyarakat. Kenapa? Karena proses penyampaian informasi yang disajikan itu bisa berupa video atau gambar yang bergerak, audio yang dapat digunakan. Karena dalam metode ini manusia akan lebih kuat untuk mengingat jika disajikan informasi dalam bentuk tersebut, misalnya kayak tadi video atau gambar atau audio gitu. Terima kasih. Selanjutnya yaitu metode pemberdayaan, bahwa seorang tenaga penyuluh sosial harus bisa melihat, mengamati potensi, sumber dan daya yang dimiliki masyarakat, sehingga penyuluh sosial dapat menjadi fasilitator untuk bersama-sama masyarakat dapat mendayagunakan potensi dan sumber yang dimiliki untuk penanggulangan masalah bersama yang dihadapi guna terwujudnya kesejahteraan bersama.
Berikutnya yaitu metode berdasarkan pendekatan sasaran. Yang pertama yaitu metode perseorangan. Metode ini mempunyai masalah atau alasan yang berbeda-beda sehubungan dengan penerimaan atau perilaku baru tersebut. Keunggulan pendekatan perseorangan yaitu relatif cepat terjadi perubahan perilaku sasaran penyuluhan setelah mencoba menerapkan inovasi. Kedua, metode kelompok, yaitu suatu upaya bantuan dari individu kepada individu yang lain dalam suasana kelompok yang bersifat mencegah dan menyembuhkan dan diarahkan kepada pemberian kemudahan dalam rangka perkembangan dan pertumbuhannya. Yang ketiga, yaitu metode massa. Pada metode massa ini, dalam penyampaian informasi ditujukan kepada masyarakat yang sifatnya massa atau publik. Sedangkan berdasarkan teknik komunikasi, penyuluhan ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Penyuluhan langsung artinya penyuluhan sosial yang dilaksanakan oleh penyuluh sosial yang bertatap muka dengan halayak sasaran. Sedangkan yang tidak langsung artinya penyuluhan sosial yang dilaksanakan oleh penyuluh sosial yang tidak bertatap muka dengan halayak sasaran melalui berbagai media penyuluhan sosial. Untuk materi yang selanjutnya yakni tentang strategi penyuluhan. Sebelum melakukan penyuluhan, kita hendaknya lebih tahu terlebih dahulu bagaimana karakteristik sasaran penyuluhan, tingkat pengetahuan dari sasaran tersebut, keterampilan dan sikap sasaran, dan yang paling penting bagaimana keadaan sosial budaya. Nah, dalam penyuluhan harus membantu sasaran mengidentifikasi permasalahannya. Maksudnya, penyuluh dapat membantu sasaran untuk menghilangkan hambatan akibat kurangnya pengalaman dan pendidikan, yaitu dengan cara menyediakan informasi dan memberikan pandangan kepada mereka mengenai masalah yang dihadapi. Penyuluhan membantu menelusuri sebab kegagalan program sebelumnya, lalu memberi informasi yang bersifat teknis mengenai penyelesaian masalah tersebut. Lalu yang kedua yakni penyuluhan membangkitkan motivasi sasaran untuk mengubah perilakunya, di mana pada sasaran akan berdampak positif pada usaha yang akan dilakukan sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Penyuluhan memberikan dukungan mental untuk kemajuan sasaran dan alasan mengapa harus melaksanakan sesuatu secara totalitas. Lalu yang selanjutnya yakni mempertimbangkan materi penyuluhan berdasarkan locally specific, yakni kebutuhan materi penyuluhan biasanya berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Berdasarkan hal ini, penyuluh memperhatikan potensi yang terdapat di daerah setempat. Lalu yang terakhir yakni berkaitan dengan komunikasi, di mana penyuluh menggunakan bahasa yang baik dan mudah dipahami. Penyuluh juga menghindari bahasa dan gaya komunikasi yang berpotensi menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan. Pemilihan diksi disesuaikan dengan pemahaman sasaran sehingga pesan lebih mudah tersampaikan. Nah, jadi enggak semuanya itu menggunakan bahasa teori atau bahasa yang formal, tetapi ada kalanya kita menggunakan bahasa keseharian karena nggak semua peserta penyuluhan itu adalah anak-anak sekolah atau anak-anak formal kota. Ada kalanya kita melakukan penyuluhan di desa yang dimana notabene itu menggunakan bahasa daerah. Nah, kita mix dengan bahasa daerah, bahasa Jawa kah atau bahasa Sunda. Seperti itu, dan terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan penyampaian materi kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak materi dari kelompok kami. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.